Kenapa kayu jati awet itu? Mungkin yang Bapak maksud atau pertanyakan tuh kayu jati yang diproses secara benar, dipilih secara benar itu. Nah, terutama kayu jati yang kami gunakan, Pak. Kami menggunakan sebagian besar itu adalah kayu jati yang lawas. Nah, nanti kita akan bahas tipis-tipis, Pak, tentang kenapa kayu jati itu bisa awet. Nah, kayu jati lawas itu dulu itu prosesnya benar-benar hati-hati, Pak, dipilih betul kayu itu. Apa itu kayu yang tua, Pak, mungkin minimal loh, Pak, saya nggak tahu kalau di Jogja itu paling tidak 50 tahun, Pak. Umur 50 tahun baru dipilih dan diteres dulu kurang lebih 7 bulan untuk lingkar tertentu gitu. Baru ditebang, Pak, gitu. Kalau kayu jati perhutani jelas dibegitukan, Pak. Nah, diteres segala macam, dipilih yang tua, perhutani, TPK. Nah, selain itu saya tidak tahu, Pak. Setahu saya cuma main tebang gitu, seperti itu. Nah, makanya kayu jati itu awet betul, Pak, karena tua. Maksudnya kayu jati yang lawas itu, Pak, dan kayu jati TPK perhutani awet betul, Pak, nggak dimakan bubuk, benar-benar tua ya, Pak. Saya tidak mempromosikan kayu jati perhutani, bukan, tapi kenyataan itu lebih mahal jelas, Pak. Nah, kami pakai jati tua itu ya untuk tengah-tengah lah, Pak. Kalau pakai jati kebun atau yang asal tebang kan pasti murah gitu, Pak. Pasti murah, Pak. Saya kalah, Pak. Bersaing di harga saya kalah. Nah, kalau jati yang perhutani kan mahal, Pak, jelas, karena cara milih kayu, diteres itu bikin mahal, Pak. Kayunya juga lurus-lurus. Nah, saya pakai yang tengah-tengah, pakai kayu jati yang lama. Kenapa kayu jati lama kok seperti itulah? Dulu tradisinya gitu, Pak. Orang Jawa loh, Pak. Dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Kalau mau nebang kayu seperti itu. Nanti akan kita sampaikan tipis-tipis karena ini bukan ahli saya di bidang kayu mentah, Pak. Tapi tahu-tahu sedikit lah untuk dasar sebab musababnya kenapa kayu jati kayu jati lawas itu bisa awet itu. Mari kita ke salah satu contoh kayu jati ya, Pak, ya. Nah, ini, Pak, salah satu contoh kayu jati yang sudah gede banget nih, Pak, lingkarnya mungkin nggak tahu, Pak, tidak saya ukur, tapi bandingkan dengan ini, Pak. Nah, ini sekecil ini. Terus ini pohon kelapa seperti ini segede ini, Pak. Nah, bisa dijengkali, Pak, ini segini 3 jengkal ya, Pak, gede banget. Nah, diameternya gede banget. Nah, si teres itu di sini, Pak, kurang lebih. Ini kan janji saya dulu mau pengen bikin video tentang teres itu gimana. Ini kira-kira segini, naik sejengkal atau berapa. Ini dikampak, dibikin mati keliling tuh, dikampak biasanya, atau gimanain lah supaya mati. Kadang dari sini ke sini kurang lebih ya setengah meter itu dikupas, Pak, tapi dikampak pun cukup gitu. Nggak usah dikasih obat, dimatiin, Pak, biar mati. Itu dikampak biar terputus uratnya. Ini mati kurang lebih ya 7 bulan. Kalau yang lingkar lebih besar lagi ya bisa lebih dari 7 bulan, Pak, mungkin bisa setahun gitu, tergantung lingkarnya. Nah, kalau ini belum tua ini, Pak. Kenapa belum tua ini loh? Nah, ini maaf, Pak, sepanjang pengetahuan kali ini loh, Pak, kalau ada yang beda maaf gitu. Dan tidak bermaksud mengajari, Pak, ini pelajaran dari orang-orang tua kami seperti itu. Kalau kayu jati yang sudah tua itu biasanya halus itu, Pak. Terus daunnya itu kecil-kecil, ini daunnya masih gede-gede banget, Pak. Nah, daunnya gede-gede. Dan ini kalau Bapak tanya umur, itu paling umurnya baru 14 tahun atau bahkan 13 tahun, Pak. Belum apa-apa. Jadi terus lingkar gede terus tua juga tidak. Jadi tua ya tua aja gitu. Nah, itu yang membuat efek kayu jati itu jadi awet seperti itu. Nah, lihat kayu jati yang sana itu juga gede, Pak. Itu umurnya mungkin 16 tahun atau 17 tahun karena itu. Masih muda-muda ini, Pak. Nah, kayu jati muda dibandingkan dengan kayu jati tua kan ya jelas beda, Pak. Dan ada mongso atau masanya pas nebang kayu itu pas bulan tertentu. Kalau di Jogja loh, Pak, sebagian wilayah itu menebang kayu atau neres itu tadi bikin mati
di kebun selama 7 bulan tuh ya bulan-bulan kayak gini Pak, bulan musim hujan Pak gitu, Desember, Januari, Februari, Maret, nah gitu kurang lebih seperti itu. Nah nanti 7 bulan kemudian kan baru ditebang Pak. Atau pas nebang ya pas bulan kayak gini seperti itu. Dan itu efeknya bikin si kayu itu jadi awet gitu, karena tua dia, terus habis itu si diteres itu bikin awet Pak. Itu yang bikin kayu tidak bubukan seperti itu. Oke, kita kembali ke apa itu pendopo tadi. Nah, kita udah kembali ke pendopo Pak. Jadi tutorial yang saya bikin itu, maaf tidak untuk menggurui Bapak, itu hanya sepanjang pengetahuan kami turun temurun gitu. Kalau ada perbedaan ya mohon maaf ya itu. Jadi tentang teres seperti itu akhirnya membuat rumah kayu jati atau bahan jati itu awet itu. Alasannya atau sebabnya seperti itu. Sekali lagi Pak, kita bukan untuk menggurui, karena yang lebih paham tentang perkayuan bahan-bahan kayu itu ya orang perhutani atau simbah-simbah zaman dulu. Saya hanya tipis-tipis saja itu Bapak. Itu. Nah, inilah efeknya Pak. Ini kan tidak ada bubuk ini di sini Pak. Ini belum kita sapu Pak. Tidak ada bubuk ini. Ini udah ratusan tahun Pak. Tuh. Nah, efeknya seperti itu. Pasti ada sebab musababnya. Kayu jati kalau dimakan bubuk ya pasti ada sebabnya Pak. Pasti ada sebabnya. Kemungkinan besar adalah kayu muda tidak diteres kayak gitu. Ada lagi yang direndam Pak. Nah, kalau direndam nanti akan lebih awet lagi. Kalau biasanya kalau direndam sudah nggak usah diteres, jadi habis tebang direndam itu awet sekali. Kalau di mana itu di Cirebon namanya dibacem. Dibacem. Kalau di sini ya direndam atau dicencem seperti itulah. Macam-macam pengawetan kayu kayak gitu, efeknya jadi bahan kayu atau rumah kayu ya jadi awet sampai ratusan tahun. Satu itu tadi Pak, kayunya jadi dipilih yang tua betul, terus sebelum ditebang ada proses seperti itu, ada yang diteres, ada yang di apa itu tadi direndam ya, efeknya jadi bagus Pak, awet. Makanya saya bilang salah satunya yang buat jadi rumah kayu ini premium itu Pak. Ini jelas dulu diteres Pak. Dan jadi awet seperti jelas tua kayunya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih.